Ya, lanjutan. Sekarang hikmah yang berikutnya. Qurbuka minhu. Masalah dekat nih Pak. Dekat dengan Allah. Lalu ini kan gelas. Ini gelas. Gelas ini sama gelasnya satunya dekat. Itu kan kita pahami. Sekarang dekat kepada Allah tuh gimana sih gitu ya. Qurbuka minhu. Dekatnya kamu minhu kepada Allah. Alladzi tusyiru ilahi alu hadhi tariqah. Yang mengisyaratkan ilai kepadanya, kepada bahasa dekat pada Allah. Seseorang yang suluk, salik, orang yang menjalani jalan tariqah, dia berusaha agar bisa dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Apa tuh arti dekat tadi? Kalau dekatnya kita sama istri wajar, kita bisa pahami. Dekat secara fisik dan juga dekat secara non fisik gitu. Sekarang dekatnya kepada Allah gimana gitu. Alladzi yang tusyiru mengisyaratkan ilai kepadanya, kepada alladzi, kepada dekat tadi. Alu hadhi tariqah, kelompok tariqah ini. Artinya tariqah sufi, tariqah hakikat, tariqah ma'rifah. Huwa yaitu, ini arti dekat pada Allah nih. Antakuna musyahidan liqurbihi minka, yaitu kamu menyaksikan dekatnya Allah kepada dirimu. Berarti arti dekat kepada Allah jangan kita samakan dekatnya kita dengan makhluk, nggak bisa kayak gitu. Sehingga dekat kepada Allah apa maksudnya? Yaitu kamu menyaksikan Allah itu dekat sekali dengan kamu. Kita menyaksikan Allah itu dekat dengan kita, gitu ya. Kurban maknawiyan, dengan sifat, dengan dekat yang sifatnya imateri. Jadi bukan dekat dalam arti materi, bukan dalam arti jasad, bukan dalam arti jasmani, tapi dekatnya maknawi, imateri. Fatastafidu bihadhil musyahadah syiddatal muraqabati fi ta'addubi bi adabil hadrati. Fatastafidu, maka kamu mengambil faedah bihadil musyahadati, dengan musyahadah ini, syiddatal muraqabah, sangatnya al muraqabah. Muraqabah merasa diawasi. Artinya ketika kamu dekat kepada Allah, ketika kamu merasakan Allah dekat dengan kamu. Tapi kurban maknawiyan, dekat yang sifatnya imateri. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya muraqabah. Apa muraqabah, Pak? Merasa dekat, merasa selalu diawasi. Udah nyampe belum kita? Ya belum juga, ya. Tahu kita kapan nyampe ini? Arti muraqabah itu begini. Di mana seseorang dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, kapan saja dia selalu merasakan dengan zauq, dengan rasanya, dengan batinnya bahwa Allah selalu melihat dia, Allah selalu mengawasi dia, Allah selalu memperhatikan dia. Dia ada di mushola, dia merasa Allah melihat dia, Allah memperhatikan dia. Ketika dia makan, dia merasa Allah memperhatikan dia. Ketika dia di jalan, dia merasa Allah melihat dan memperhatikan dia. Itu muraqabah tuh. Udah ada sampai ke sana. Allahu Akbar. Kita kalau lagi baca ini gimana jadinya kita? Nah, kalau sudah merasa selalu diawasi, fi ta'addubi, di dalam beradab, bi adabil hadra, dengan adab hadra. Hadra ini bukan grup musik, temen apa tuh, Pak? Satu lagi, Pak. Hadra apa lagi tuh? Timpring, qasidah. Enggak yang modern apa? Kepret. Iya, marawis ya. Hadra di sini artinya dia merasakan kehadiran Allah. Sehingga karena dia merasakan kehadiran Allah, dia merasa Allah selalu melihat dia, dia selalu merasa Allah mengawasi dia, maka dia akan beradab dengan Allah. Gimana cara adabnya? Cara adabnya cakep, Pak. Ini yang kita sering kali belum bisa ya. Dia akan beradab kepada Allah dengan cara apa? Dia selalu berusaha bagaimana jangan sampai Allah melihat dia sementara dia pada posisi Allah larang berada dalam posisi tadi.
Sehingga dia selalu berusaha bagaimana jangan sampai ketika Allah melihat dia lagi maksiat gitu. Di sisi lain, dia selalu berusaha agar dia ketika Allah melihat dia berada pada posisi yang Allah ridhoi. Sehingga dia selalu berusaha dimanapun, kapanpun, dia selalu melakukan ketaatan. Artinya begitu Allah lihat dia, lagi taat sama Allah, lagi berbuat baik, lagi sholat, lagi zikir, lagi ngaji, lagi memberikan sedekah, gitu. Itu adabnya gitu. Kalau kita nggak pikirin, bodoh amat dalam keadaan apa kayak gitu ya. Kamu pikirin, Allah ngelihat, Allah perhatikan. Itu artinya dekat kepada Allah seperti itu. Lanjut. Wa illa naqul dzalika. Dan jika kita tidak mengatakan itu, artinya jika kita tidak mengartikan dekat kepada Allah dengan arti tadi, bal aradna, tetapi kita kehendaki, kita artikan al-qurbal ladzi huwa min sifatil ajsam, dekat yang dia merupakan sifat jisim, sifat badan. Tetapi kita artikan dekat di sini dalam arti dekat kita dengan makhluk. Misalkan saya dekat dengan kitab, saya dekat dengan lekar, saya dekat dengan HP. Kalau kita artikan kayak begitu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya lagi-lagi tadi tuh Pak, Allah tidak menyerupai sesuatu, sesuatu pun tidak menyerupai Allah. Allah tidak punya bandingan dan keserupaan. Sementara kita adalah makhluk yang kita menyerupai ada kesamaan kita, ada keserupaan kita ya dengan makhluk yang lain. Famin aina anta wa wujudu qurbihi. Bisa juga dibaca wa wujuda qurbihi. Famin aina anta, lalu dari mana kamu? Posisi kamu di mana? Wa wujudu qurbihi, dan adanya kedekatan dengan Allah, qurban hissiyan, dengan kedekatan yang indrawi. Nggak bisa. Allah zat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara kita makhluk hakikat, zat itu artinya hakikat Pak. Kita makhluk, kita satu zat yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau dekat kayak seperti apa? Kalau diartikan dekat dalam arti hissi, nggak bisa gitu. Makanya dekat di sini dalam arti tadi, yaitu kamu menyaksikan dekatnya Allah sehingga nanti kamu menjadi muraqabah kepada Allah. Jadi itulah arti dekat pada Allah. Makanya ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada masyarakat tentang arti ayat Allah wa nahnu aqrabu, gitu ya, minkum min hablil warid, kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, urat lehermu. Masyarakat nanya, kalau gitu Allah ada di urat leher dong, ada di situ. Syekh Siti Jenar karena dia ketika itu dalam posisi hakikat, dia bilang, ya Allah ada dekat urat leher. Berarti kan dekat. Nah ini ulama-ulama mengartikan, bukan dekat yang kayak begitu. Kalau dekat yang kayak gitu salah. Kalau Allah dibilang dekat leher nih, Allah ada di sini. Nanti kacau pemahaman. Pertama nanti dipahami, Allah itu sama dengan makhluk, Allah dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak dan arah, kan gitu. Yang kedua akan dipahami Allah jadi banyak. Si A dekat dengan leher Allah dekat dengan urat leher si A. Allah juga dekat dengan urat leher si B. Ini mana-mana ada Allah nantinya. Jadi musyrik, jadi ta'addudul ilah. Jadi Tuhan jadi banyak, makanya salah. Makanya ketika itu para wali songo mahkamah wali, pengadilan wali menegur Syekh Siti Jenar, jangan ngajarin kayak gitu. Nanti masyarakat nggak paham, pusing, pada sesat, kacau semuanya. Udah berhenti, ada salah paham semuanya ntar kacau. Jangan ngajarin kayak gitu, mereka belum nyampe. Ternyata Syekh Siti Jenar nggak berhenti, terus diajarin ilmu hakikat kayak itu. Ya sudah, akhirnya para wali sepakat, ini nggak ada jalan lain nih, kecuali Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Maka dihukum matilah dia dengan cara dipancung. Lalu gimana dong Syekh Siti Jenar?
dia salah atau tidak. Ini versi yang banyak beredar di kita ya. Walaupun di WA banyak tuh versi Siti Jenar yang lain yang memang nggak sesat, nggak salah nggak. Ya kita kan cuma menerima informasi ya tentang versi-versi tadi bahwa Siti Jenar yang kita terima ya begitu gitu. Artinya yang kita soroti, kita analisa versi Siti Jenar yang kita terima. Lalu bagaimana Siti Jenar? Nah, ulama memandang bahwa Siti Jenar adalah seorang yang mukminun indallah, kafirun indanas. Dia dianggap beriman di sisi Allah karena memang dia orang mukmin, tapi kafir di sisi manusia karena dia mengajarkan pelajaran hakikat tadi itu yang buat masyarakat pusing kepalanya, kacau cara berpikirnya. Kita juga pusing Pak kalau mengartikan itu. Makanya lebih enak tadi yang saya bilang. Dekat kepada Allah dalam arti adalah kita menyaksikan bahwa Allah dekat dengan kita. Sehingga kita merasakan Allah selalu mengawasi kita, melihat kita, memperhatikan gerak-gerik kita, melihat gerak, diam, jalan, dan tidur kita, dan seterusnya. Nah, itu namanya maqam muraqabah. Itu lebih selamat arti dekatnya kita ke Allah. Sehingga lagi-lagi jangan diartikan dekatnya kita ke Allah, dekatnya seorang ke Allah itu sama dengan dekatnya sesama makhluk. Seperti dekatnya saya dengan HP tadi saya bilang, dengan gelas. Nah ini nggak bisa. Ya, kenapa tadi kita jelaskan Allah itu zat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh arah, bahkan Allah tidak ada bandingannya sama sekali. Sehingga nggak bisa lagi-lagi kalau kita artikan dekat ini dalam arti dekat secara jisim, secara tubuh, dalam arti dekat secara yang kita pahami. Gitu. Wahdatul wujud itu ya. Kalau saya memahaminya wahdatul wujud itu dibagi dua. Pertama dalam arti wahdatul wujud yang benar, pemahaman yang lurus. Itu yang kedua nanti ada wahdatul wujud dalam arti yang salah. Kalau wahdatul wujud yang benar, itu wahdatul wujud yang diartikan begini, keesaan wujud, yaitu di mana yang ada itu wujud Allah. Yang ada hanya Allah. Al-mawjud huwa Allah, la wujuda illa lillah. Tidak ada wujud kecuali milik Allah. Al-mawjud illallah, al-mawjud huwa Allah, la mawjuda illallah. Enggak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi yang ada hanya Allah. Selain Allah enggak ada. Langit, bumi, rumah, mobil, semuanya lah gitu dia. Air, udara, manusia, malaikat, itu enggak ada hakikatnya. Ya lagi pula kan dulu makhluk ada enggak Pak? Kan enggak ada. Kemudian Allah ciptakan. Itu artinya apa? Makhluk itulah wujudalaha. Enggak ada wujud baginya. Jadi yang punya sifat wujud hanya Allah. Adapun makhluk ini dianggap ada karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pinjaman sifat wujud gitu. Nih, ana pinjamin sampai ente nih sifat wujud sehingga makhluk ada gitu. Makanya wujud dikasih gitu ya sementara. Makanya wujudnya makhluk itu disebut wujud nisbi. Arti wujud nisbi adalah wujudnya makhluk ini diadakan dan diciptakan oleh Allah sehingga wujudnya pinjaman. Sementara wujudnya Allah itu wujud mutlak. Artinya tidak ada yang meminjamkan kepada Allah sifat wujud. Tidak ada yang menciptakan Allah. Bukan berarti Allah dulu nggak ada kemudian ada, nggak ada Pak. Wujudnya mutlak. Tidak ada yang menciptakan Allah, bahkan wujudnya Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Itu. Nah itu wahdatul wujud yang pertama, yang lurus. Itu. Ya, ini juga orang bisa kayak gini Pak, bisa dia memandang bahwa la maujuda illallah, la wujuda illa lillah, tidak ada sifat wujud kecuali milik Allah, la wujuda lil makhluk, makhluk enggak punya sifat wujud. Dia kalau imannya udah kuat, keyakinannya sudah mantap dan hakikatnya sudah kuat. Kalau kita gimana? Ayo kita yang lebih kita sering ingat wujud makhluk apa wujud Allah? Wujud makhluk. Kita sering memahami yang sering kita ingat makhluk itu ada, dia punya wujud. Nih matahari ada, mobil ada, rumah ada,
anak orang ada, anak mertua ada. Sementara wujudnya Allah sering kita lupa, gitu. Itu wahdatul wujud yang pertama tadi itu yang saya jelaskan. Yang kedua wahdatul wujud dalam arti tidak benar, gitu. Nggak benar dia. Wahdatul wujud yang nggak benar artinya yang salah pemahaman, yaitu yang sering kita dengar manunggaling kaulo Gusti. Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala meresap dan menitis kepada makhluk, kepada wali, sehingga Allah menyatu pada diri makhluk, Allah menyatu pada diri wali dan seterusnya. Nah, ini nggak benar, Pak. Salah. Kenapa salah? Ya lagi-lagi konsepnya tadi, Allah itu zat yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada keserupaannya, tidak satu pun sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah tidak butuh ruang, waktu, dan tempat. Sehingga bagaimana mungkin Allah manunggal bersatu dengan diri seseorang? Nggak bisa, Pak, kayak gitu. Salah tuh ada wujud yang kayak gitu. Itu yang saya pahami. Lalu bagaimana ketika ada seorang wali yang dia bahkan ketika dipanggil man fid dakhil, siapa di dalam, dia nyebut anallah, saya Allah. Kan ada gitu ya. Ada juga wali yang bilang anal haq, saya adalah zat yang maha benar. Ini permasalahannya begini. Wali tadi sedang mengalami makom fana. Dia lagi hilang kesadarannya dari segala sesuatu selain Allah. Sehingga yang ada dalam dirinya hanya Allah, yang ada dalam ingatannya hanya Allah. Itu dengan cara apa? Dengan cara kasyaf tadi itu, Pak, terbuka. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuka keindahan Allah. Allah Subhanahu wa taala membuka keagungannya, sehingga yang dilihat keindahan Allah, keagungan Allah, dia lupa kepada segala sesuatu, dia lupa kepada makhluk, dia lupa kepada dirinya sendiri. Maka tanpa dia sadari muncul ucapan tadi anal haq, anallah, aku adalah Allah. Artinya apa? Karena dia lupa total. Yang dia ingat hanya Allah. Kan begini, Pak, bandingannya. Ceritanya kita masih muda dulu, Pak, ya. Siapa coba wanita yang paling kita cintai? Yang selama 24 jam kita kasmaran, kita selalu teringat-ingat dia. Pokoknya cinta berat, total cinta berat. Sehingga di mana-mana ada si dia. Kita lagi mandi ingat si dia, anak orang tadi dia. Kita lagi makan ingat si dia, kita lagi mau tidur ingat si dia. Pokoknya cinta berat, yang ada dalam pikiran kita dia, yang ada dalam hati kita dia, gitu. Sehingga gitu, yang ada dia, gitu. Dalam hati kita dia dan seterusnya ada. Iya, anak orang tadi, gitu. Suatu saat itu anak orang tadi katakanlah dia pindah rumah ke luar negeri. Kalau zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Atau dia meninggal dunia, gitu. Nah, bisa jadi sesudah dia meninggalkan kita, setiap anak gadis, anak orang yang lewat, itu kita panggil nama tuh anak orang tadi. Katakanlah Aisyah, dia, kita bilang, dia, gitu. Atau Aisyah, Fulana, Fatimah, kan gitu. Sehingga siapapun perempuan yang dia lihat, itu yang ada dalam bayangan dia, ya anak orang tadi itu yang dicintai. Pernah kejadian kayak gitu. Kira-kira gambarannya kayak gitu, walaupun tidak sama persis 100%. Itu wali, Pak, kalau dia begitu dibuka tabir gaib, kasyaf, dia itu kayak orang linglung, bingung gitu. Bingung, Pak, kayak orang linglung. Kenapa? Karena dia melihat kebesaran Allah, dia melihat keindahan Allah, betapa indahnya, sehingga dia bingung gitu. Karena dia bingung tadi, seringkali keluar kata-kata yang tanpa dia sadari. Begini, kasyaf tuh bandingannya gini, Pak. Bagi orang yang belum kasyaf, dia ibaratkan seperti orang yang berada di malam hari. Lampu mati, gelap semuanya. Lalu kemudian bulan bintang juga nggak ada, gelap seluruhnya gitu ya. Gelap semua. Bla 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 bla, malam, kemudian subuh. Begitu subuh, matahari terbit. Mau terang seluruh alam. Dia melihat matahari, dia melihat keindahan gunung, dia melihat kedahsyatan laut, semuanya kelihatan sama dia. Tuh kasyaf tuh begitu.
Nah, posisi kita ibarat orang masih di malam hari, lampu pada mati dan seterusnya sehingga gelap gitu. Itu berbicara tentang wahdatul wujud. Mungkin segitu dulu, kita tutup dan kepada majelis. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup ke majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.